saprang warisan budaya kita, lalu belanga pakaian adat kita. Kain di tanunan urang sambas, beta tahkan sulaman benang amas. Kote sambas, kota kita tercinta, same-same kita bangunnya. Sungguh indah pemandangan alamnya, ramah-ramah orang sambas penduduknya. Makanan khas kita, ramai-ramai kita buatnya. Sungguh nyaman ingat rasanya, alongan langsung alat untuk numbuknya. Kote sambas, kota kita tercinta, same-same kita bangunnya. Sungguh indah pemandangan alamnya, ramah-ramah orang sambas penduduknya. Sungai Sambas besimpang tiga, muare ulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami mahasiswa IAI Sambas, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya Tessa Mariska selaku moderator pada hari ini untuk memandu podcast kali ini. Dan di sini ada narasumber kita yaitu Bu Aliyah MPDI. Selamat datang kepada Ibu. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk bisa hadir pada acara hari ini. Jadi selanjutnya pada hari ini kami akan membahas tentang tema masuknya Islam dan berkembangnya di Sambas. Nah, langsung saja saya perkenankan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Memperkenalkan namanya ya? Iya Bu, dipersilakan. Kalau nama saya Elia, gelar Elia PDI. Sekarang mengajar di IAI Sambas, Hombes PGMI, dan jabatan sekarang sebagai Kaprodi PGMI. Mungkin itu aja. Iya Bu. Kabarnya bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nah, kita langsung saja ya kita membahas pembahasan selanjutnya. Jadi di sini kami ingin bertanya Bu, bagaimana sih Bu awal kedatangan Islam di Kesultanan Sambas? Saya langsung ya. Iya. Tapi sebelumnya saya beritahukan saya ini bukan pakarnya, bukan pakar sejarah, karena background saya pun di PGMI. Cuman saya menyukai sejarah berkaitan dengan apalagi dengan perkembangan Islam. Kalau kita bicara dengan masuknya Islam ke Sambas, tapi ia tidak lepas dari bagaimana masuknya Islam ke Kalimantan pasti. Nah, kalau Islam masuk ke Kalimantan banyak teori sih. Ada mengatakan dari Johor, Malaka, ada dari Bugis, dari Makassar, kemudian dari Sumatera dan juga dari Jawa, Demak terutama kekuasaan Demak. Tapi kalau dilihat dari yang ditinggalkan sekarang, yang paling besar pengaruhnya ke kita sekarang di Sambas dari Malaysia terutama. Yang paling dikenal itu Raja Tengah, keturunan Raja Brunei. Jadi yang pertama kesultanan di Sambas ini dari keturunan Raja Brunei, Raja Tengah, anak dari yang berkuasa adiknya, kemudian diusir karena perselisihan
perselisihan kekuasaan ya, untuk merebutkan kekuasaan, kemudian dipindah ke Malaka. Nanti perjalanannya panjang sampai ke Banjar, dari Banjar nanti sampai datang ke Sambas. Kemudian awalnya Sambas ini ada pemerintahan kerajaan yang masih Hindu, dari yang banyak versi lah. Ini bukan pelarian sih, karena Majapahit udah runtuh, jadi nanti ada perjalanan panjang sampai datang ke Kota Lama. Di situ ada raja terakhirnya itu Ratu Sepudak. Nanti dari Ratu Sepudak diserahkan kepada keturunan Raja Tengah tadi, ataupun ke Raja Tengahnya sendiri yang menikah, yang jadi menantunya Ratu Sepudak. Kemudian hebatnya begitu masuk Islam langsung jadi kesultanan, nanti langsung jadi Kesultanan Sambas, karena langsung begitu diserahkan kepada Raja Tengah tadi langsung jadi kesultanan. Udah, tadi kan sebelumnya masih Hindu. Bagaimana versinya, sebenarnya ada mengatakan bahwa masuk ke Kalimantan itu pada abad 14, tapi kalau Islam diakui itu di Sambas yang paling banyak teori itu abad ke-17. Jadi panjang perjalanan berarti sampai ke jadi kesultanan ini pastilah mustahil langsung. Tapi kalau di Sumatera, kalau Islam masuknya ke Indonesia itu memang langsung diterima. Kalau di Perlak itu langsung, tapi tetap 100 tahun juga baru adanya kesultanan, baru berdiri kesultanan. Baik Bu, terima kasih Bu atas penyampaiannya. Baiklah, itulah sedikit pemaparan tentang awal kedatangan Islam di Kesultanan Sambas. Selanjutnya Bu, pertanyaan dari kami, bagaimana sih proses penyebaran Islam di Kesultanan Sambas? Proses penyebaran Islam berarti udah sebelum ya, berarti ketika masuknya, kemudian nanti ketika disebarkan ke daerah-daerahnya. Kalau prosesnya, kalau masuknya ya, tidak lepas dari pengaruh. Sama sih sebenarnya kalau Islam masuk ke daerah-daerah, sama dengan pengaruhnya pedagang, kemudian ada ulama-ulama yang datang, dan juga kalau di sini khusus di Sambas ya, karena Kalimantan ya hampir sama. Ini jelas kalau dari catatan sejarah dan juga kalau saudara-saudara baca di bukunya Perjalanan Menghibah Cheng Ho, Cheng Ho itu udah pernah datang ke Kalimantan, tapi di sini di catatannya di Borneo, dan Borneo itu Brunei, diambil dari Brunei, dan gambarannya seperti itulah. Jadi Islam di Sambas tidak lepas dari pengaruh orang Muslim Cina. Jadi yang menyebarkan Islamnya di Sambas, dan juga sama lah, dan juga tetap pengaruhnya dari Sumatera, Islam dari Johor, Islam dari Sumatera, dan juga dari Arab, kayak seperti ada kampung dagang, orang-orang datang dari luar, dari Banjar juga pasti itu, dari Banjar banyak ya pengaruh-pengaruh di di Sambas, seperti kampung Bugis itu sampai tercatat jadi kampung Bugis. Oh berarti dari pendatang ya Bu ya? Kalau Bugis sih sebenarnya dari Sumatera ya. Dari pendatang banyak. Kalau dicatat yang paling banyak di Sambas itu dari pertama Johor, sama sih Johor, kemudian Bugis, Bugis Makassar, dan juga Banjar. Mungkin tuh. Iya, terima kasih Bu. Nah, saya lupa tadi bagaimana penyebarannya itu. Penyebarannya itu luar biasa ya. Kalau udah ketika kedatangan Islam, saya ingat ya. Dan orang tua saya termasuk, maksudnya nenek saya. Yang pusatnya itu kan di pusat keilmuan itu di keraton, di kerajaan sini. Kemudian nanti dibentuk murid-muridnya, nanti itu disebarkan ke daerah. Kemudian daerah dibentuk didirikan soro-soro, nanti pembelajaran akan dilaksanakan di sana. Gurunya itu datang sebulan sekali pakai perahu. Zaman nenek saya sendiri ya, memang bisa pakai perahu, dan luar biasa ya. Kalau saya masih belum sadar ya, ketika saya udah keluar, saya baru sadar ternyata memang yang disampaikan, yang di ilmu-ilmu yang disampaikan banyak, bukan menurut orang sekarang itu baru, padahal itu sudah diajarkan ke nenek-nenek saya, terutama berkaitan dengan budaya. Kalau karena kami dari kecil udah dididik, jadi itu hal biasa, tapi tidak menimbulkan persinggungan sosial. Seperti kalau nenek saya misalnya
nyare bahasa orang kampung. Iya, Dia daan memang ketika kakek saya meninggal. Jadi papa pas ya daan tahu. Tapi karena ya biasa orang pendaan heran dengan kami pendaan heran dengan orang sehingga nanti tidak terjadi seperti yang sekarang persinggungan sekarang Iya. macam ada kaum salafi nanti terbersih. Padahal maksudnya dari zaman gurunya namanya Nur Muhammad ya, memang dari Pak Nur Muhammad memang dari Sambas ini orangnya. Dan memang diajarkan Islam bagaimana yang Islam maksudnya caranya sampai nanti, tapi tidak akan membuat persinggungan sosial. Iya. Orang tidak heran dengan kami pun tidak maksudnya orang yang berpegang dari yang mereka yang mereka pahami tidak menimbulkan permasalahan pula dengan Iya. sosial, tapi orang pun tidak menolak, maksudnya saling menghormati. Dan saya tidak sadar sampai sekarang pun kami hidup aman-aman damai. Iya. Tapi ketika orang-orang sekarang apa bisa jadi pertikaian seperti itu. Jadi yang jadi Banyak apa konflik ya, Bu, ya. Kalau jadi saya agak takut sendiri akhirnya apa ya? Memang harus ada hal yang mungkin diperbaiki mungkin lah. Iya. Tapi bagi saya itulah hebatnya guru-guru agama yang dibawa ke yang mengajarkan ke masyarakat di pedalaman guru agama zaman-zaman dahulu. Menurut saya yang saya alami lah sampai sekarang mungkin tuh. Terima kasih Bu. Iya. Nah, kalau selanjutnya nih bagaimana sih Bu terbentuknya Kesultanan Sambas hingga sampai sekarang ini? Kalau terbentuknya Kesultanan Sambas tadi udah saya singgung, tapi bagaimana saya masih udah di banyak kajian, udah banyak penelitian dan saya baca itu dari hasil penelitian bahwa tadi Raja Tengah menikah, Raja Tengah atau anaknya Raja Tengah yang sudah Islam itu menikah dengan anak Ratu Sebudak, kemudian nanti diserahkan kekuasaannya kepada raja tadi yang Raja Sulaiman ya, Raja Sulaiman, kemudian nanti dari Raja Sulaiman lah berdirinya kesultanan. Tapi saya takut lupa apakah anaknya Raja Sulaiman yang mendirikan kesultanan, apakah sudah dari Raja Sulaiman yaitu Raja Saifuddin I itu kan keturunannya nanti dari situlah berdirinya Kesultanan Sambas. Dan ketika udah berdiri Kesultanan Sambas nanti semua pemerintahan sudah mulai menggunakan sudah diterapkan hukum-hukum Islam. Jadi nanti diadopsi hukum syariah Islam, semuanya berkaitan dengan Islam sudah diadopsi di kepemerintahan. Seperti itu. Sudah Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya apa saja sih Bu faktor-faktor kemajuan terhadap masuknya Islam di Kesultanan Sambas? Kalau faktor-faktor kemajuan ya maksudnya di sini Islam itu mudah diterima di Sambas ya, kemudian nanti menjadi dominan. Termasuk pun dari semua aspek bahasa, kemudian kebudayaannya. Kalau Sambas ini kan Melayu ya, Iya. dominannya Melayu. Umumnya Islam di tanah Melayu itu mudah diterima, seperti di Sumatera dan Nusantara ini kan hampir dominan itu Melayu. Nanti di Sumatera sampai di Maluku itu kan asal katanya itu kan Al-Muluk, jadi kerajaan itu sudah kesultanan. Ketika Islam datang ke Sumatera hampir sama ceritanya dengan ketika Islam datang ke Malaka. Walaupun itu hikayat ya, jadi sultannya itu sudah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Jadi tinggal menunggu datangnya utusan dari Rasulullah itu untuk menyampaikan. Jadi kalau Islam datang ke Nusantara itu ketika Rasulullah masih di Mekkah. Jadi ketika sahabat itu dikirim ke Cina, dia singgah ke Perlak. Nanti ketika dia menyampaikan Islam di satu desa, seluruh desa masuk Islam. Ketika dia menyampaikan kepada satu negeri, seluruh negeri itu Islam. Begitulah kondisi negara Melayu. Begitu juga dengan di Sambas. Karena kita ini orang Melayu, kebudayaan, maksudnya mudah maksudnya dengan Islam, dan itu terlihat dari bahasa kita itu kan 60% bahasa Arab. Jadi orang Melayu itu paling mudah bahasa Arab sebenarnya, paling mudah berbahasa Arab. Dan itulah bagaimana ya menggambarkannya. Ada pakar mengatakan, kalian bisa searching di YouTube itu, saya lupa namanya pakar. Kalau orang Melayu itu sebenarnya mereka itu tidak sempat bersinggungan dengan Hindu dan Buddha. Jadi mereka itu memiliki agama, namanya agama satu Tuhan, saya lupa nama agamanya. Dan ketika Islam datang, dia langsung menerima. Dan ketika Islam datang ke tanah Melayu, ya begitu kondisinya. Jadi kenapa dia mudah diterima di Sambas, kemudian berkembang? Ya salah satu faktor budaya, karena sangat dekat mungkin, mirip. Dan saya susah juga mau menjelaskan bagaimana.
kita ketika sudah jadi negara Islam pastilah ulama-ulama itu karena umat Islam itu umat dakwah. Jadi mereka itu dituntut pasti untuk, bukan dituntut sih sebenarnya, pasti punya kesadaran untuk menyampaikan. Jadi karena itu juga perintah di dalam Islam, dan mereka itu pasti ingin kalau ini baik, ini benar, ini maksudnya bisa apa yang membuat kita tenang, pasti dia berusaha menyampaikan. Dan pasti pemimpin yang memiliki pemikiran demikian, pemimpinnya di sini nanti kesultanan itu kan bukan orang sembarangan. Mereka itu kan orang yang berpengetahuan, kesultanan Sambas yang pokoknya yang berkuasa ketika itulah, dan mereka dekat dengan ulama. Nanti jelas nanti disusun di pemerintahan bagaimana cara menyampaikan, termasuk tadi saya sampaikan. Dan karena pendekatannya luar biasa ya, dan ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih menikmatinya. Nah, gitu. Iya. Nah, kalau peninggalan sejarahnya itu apa saja, Bu? Kalau peninggalannya seperti sekarang keraton. Iya, keraton. Keraton sebenarnya kalau keraton kita ini di mana-mana pun, mau di Jambi, di Perlak, kemudian nanti sampai ke Malaysia, ini mirip ya, bangunan pun mirip. Cuman kalau bangunan kalau masjid ya, juga masjid termasuk masjid paling banyak, terutama Masjid Jami kalau dari Islam ini. Cuman masjidnya itu kita di Sambas ini udah bercampur, maksudnya udah banyak campuran. Modern gitu ya. Kalau Mekah itu kan beda ya bangunannya. Kalau di Sambas ini beda. Kalau nonton film-film Cina lama agak mirip, atau yang bertingkat-tingkat. Udah diakumulasi, udah dibaur. Jadi nanti pasti ada kubahnya. Tapi sebenarnya ada mirip dengan kalau nonton film-filmnya lah ya. Nah, kalau saya suka kartunnya nontonnya, pasti mirip dengan kita bisa lihat di depan. Mirip dengan depan gerbang kalau benteng-bentengnya Cina mirip seperti itu. Jadi Sambas sendiri pun mungkin tidak lepas, tadi kan ada disampaikan, tidak lepas dari budaya tersebut. Jadi kalau ditinggalkan berkaitannya budaya Islam, tadi masjid banyak, bahasa juga, kemudian budaya-budaya. Tarub berasal dari kata ta'aruf. Saprahan itu kan kalau orang Arab itu makan satu tempat ya. Sebenarnya waktu waktu dulu makan itu pakai redang bulat, tapi di piring dulu ditempatkan, karena mungkin orang sekarang untuk meringkas, dan dulu kan orangnya sedikit, jadi kan tidak seramai sekarang. Jadi saprahan dilepas dari talamnya. Kalau dulunya tetap pakai talam bulat, talam Arab namanya. Jadi situ sebenarnya pengaruh bahasa, pengaruh Arab, budaya Arab sih, tapi makan bersamanya kan masih ada. Dan juga tarub itu fungsinya memisahkan laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau kalian sadar atau tidak, memang dari dulu di Sambas sudah dipisahkan, laki dengan perempuan itu tidak sama-sama. Laki-laki ditaruh, perempuan di rumah, dan memang tidak akan bersinggungan. Dan memang tidak pantas kadang-kadang. Saya masih merasanya ya, sangat aib ketika laki-laki makan sama-sama dengan perempuan. Dia harus makannya ditaruh. Kalau kita kebudayaan Sambas itu kan pakai kurung. Itu ada filosofinya sendiri. Misalnya macam apa, pakai laki-laki udah pakai baju kurung panjang tapi masih pakai kain, karena masih, maksudnya ada sesuatu yang masih harus dijaga, harus dilindungi, walaupun laki-laki. Apalagi yang perempuan. Kalau perempuan saya ingat ya, kata ayah saya dulu itu cuman yang kelihatan cuman matanya. Jadi pakai kain sarung, nanti dipakai kan fungsinya jadi kerudung. Kalau jadi apa ya, bahari, kalau sore-sore anak-anak perempuan kan tidak boleh keluar sebenarnya. Kalau sekarang udah banyak udah banyak sekali. Sebenarnya baru sih. Saya masih, soalnya saya masih, adik-adik masih sangat ketat, sangat ketat. Jadi ya diajarkan, dan itu ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Banyak hadis-hadis yang sebenarnya yang kita terapkan, cuman kita tidak sadar aja. Dan itu udah ditinggalkan sampai sekarang, dan lama-kelamaan menipis, seolah-olah ketika datang baru Islam yang datang, maksudnya ajaran kajian-kajian baru itu seolah baru, padahal itu sudah diterapkan sebenarnya di Sambas. Maksudnya udah menjadi budaya sebenarnya untuk diri kita, untuk orang Sambas sendiri. Mungkin itu. Baiklah, sekian pemaparan pada pembahasan hari ini tentang tema masuknya dan berkembangnya Islam di Sambas. Nah,
Saya selaku moderator dan narasumber kita yang sangat luar biasa, kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istane